Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Panggilan beribadah hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian dan memberkatimu juga. Mari Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa pujian kita. Kita mau membawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Dialah Allah yang maha suci, Allah yang maha kuasa. Maha kuasa. Mari kita mau menaikkan pujian ini bersama-sama. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi kaum kudus tersungkur. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan Allah.
diambil dari Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih setia Tuhan di dalam hidup kita sungguh tidak terukur, sehingga Ia rela memberikan yang paling berharga, yaitu nyawanya, untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian seperti yang Kau ingini. Biarlah pujian ini akan mengiringi kita untuk mempersiapkan hati kita, untuk mempersiapkan diri kita, untuk menaikkan doa kita kepada Allah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Kau menebus diriku Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan. dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi kita mau memuji Tuhan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
dosaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari Bapak Ibu, kita mau menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita untuk kita mau mengambil sikap untuk bersaat teduh di hadapan Allah. Mari kita mau menaikkan doa kita kepada Allah. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami membawa doa dan pengakuan dosa kami kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau seringkali kami melakukan banyak kesalahan. Dan ampunilah kami, ampunilah akan dosa kami, dan ubahkanlah setiap hidup kami, supaya hidup kami boleh hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berita anugerah yang diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mari kita membaca bersama-sama
Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, mari Bapak Ibu kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mari Bapak Ibu kita mau bertepuk tangan bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari sama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. mari katakan bersama-sama. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita akan mempersiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Jadikanku hamba yang setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk masuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku.
lebih dari segalanya. Ku ingin Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Engkau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Engkau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Lim Kahok. Dipersilakan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, merupakan kehormatan besar kalau kami boleh menemui Dikau. Napas yang kami hirup, sesuap nasi yang kami makan berasal dari kemurahan tangan-Mu. Sebab itu pada saat ini kami beribadah dengan sukacita.
basuh pikiran, perasaan, batin diri kami oleh darah Yesus yang kudus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami dikendalikan Roh-Mu. Berbicaralah, biarlah pada saat ini kami berjumpa dengan Dikau dan mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, untuk jemaat Protestan dan Injili mengajarkan 2 sakramen. Yaitu apa? Sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Untuk sakramen baptisan pada saat ini akan saya bahas dan berkaitan dengan kehidupan Kristiani. Kata baptisan sendiri dalam bahasa Alkitab atau Yunani artinya baptiso. Orang itu dimandikan, dibersihkan, diselamkan. Untuk kata sakramen ini bukan dari bahasa Yunani, tapi dari bahasa Latin, yaitu sacramentum. Artinya apa? Kegiatan yang suci. Artinya apa? Janji yang kudus. Artinya apa? Kesetiaan kepada kaisar. Di sini perjamuan sakramen baptisan artinya apa? Seorang diselamkan bersama Yesus, lalu dibangkitkan bersama Yesus, dan kesaksian dan janji di hadapan umum setia kepada Yesus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mengapa seorang perlu dibaptis? Intisari baptisan yaitu apa? Lambang apa yang ada di dalam batin kita. Ketika seorang bertobat, ketika seorang percaya Tuhan Yesus, ketika seorang lahir baru, itu terjadi di batin, terjadi di jiwa, terjadi di rohnya. Lalu dibuktikan, dilambangkan secara terbuka dengan baptisan. Saudara, seorang pangeran, calon raja, sejak di kandungan mamanya, dia adalah calon raja atau pangeran. Tapi ketika dia usia 23, dinobatkan. Waktu itulah dia secara terbuka, deklaratif bahwa dia adalah pangeran atau raja. Seorang yang percaya Yesus bertobat, lahir baru, tahun 70. Tapi pada tahun 75 dia dibaptis, itu namanya deklarasinya. Ketika mempelai laki, mempelai perempuan menukarkan cincin sebagai tanda cinta kasih dan mengikat janji di muka umum dan di hadapan Tuhan, cincinnya terbuat dari emas. Cincinnya terbuat dari logam mulia. Cincin itu sendiri benda mati. Tapi cincin itu melambangkan 2 hati yang bertaut. Cincin itu melambangkan sepasang suami istri yang saling mencintai, dideklarasikan di hadapan umum bahwa mereka saling setia seumur hidup. Demikian pula makna baptisan. Makna baptisan adalah deklarasi secara terbuka bahwa batin dia sudah bertobat, batin dia sudah percaya Yesus, batin dia sudah lahir baru. Dan ini perlu deklarasi janji setia kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak, baptisan itu artinya dosa kita diampuni. Baptisan itu artinya apa? Kita dibebaskan dari murka Allah. Loh Pak Lim, Allah masa bisa murka? Saudara lihat di Roma pasal 1 ayat 18. Murka Allah nyata kepada setiap manusia yang berbuat dosa. Kita ini orang Kristen seringkali salah paham terhadap Allah. Mereka menganggap itu Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah itu menutup sebelah mata ketika berdosa. Tidak betul itu saudara. Allah itu sangat baik, baiknya tidak terbatas. Tapi Allah itu juga suci, sucinya tidak terbatas. Karena dia suci, berarti dia murka. Murkanya bukan tersinggung, murkanya bukan karena kehilangan kontrol,
tapi murkanya karena itulah keadilannya, itulah derajat kesuciannya. Kalau saudara dan saya mengacungkan tangan ke matahari, tidak ada hasilnya. Kalau saudara melempar matahari dengan petasan, tidak ada hasilnya. Karena matahari non jauh di sana. Tapi kalau saudara naik pesawat luar angkasa, mendekati matahari, maka pesawat itu pasti meledak. Karena apa? Derajat kepanasan daripada matahari itu sendiri. Allah itu suci bukan berarti Allah tersinggung. Artinya Allah itu bebas dari noda. Artinya Allah itu terpisah dari ciptaan, bukan kelasnya ciptaan. Dan terlebih lagi, karena Allah itu suci, Allah itu adil, Allah harus memurkai orang yang berdosa. Kalau saya pergi ke rumah saudara, saudara suguhi kopi di tempat yang besar, ketika saya minum, saya lihat ada seekor nyamuk. Saya merasa dan yakin saudara tidak sengaja. Tapi kalau saya datang kedua kali saudara suguhi, ternyata ada 5 ekor kacua, saya yakin saudara meremehkan saya dan saya dipermalukan. Saudara, orang sering beranggapan meremehkan Allah itu sesuatu yang wajar. Allah ditertawakan, hukumnya dilanggar. Tapi Alkitab berkata, manusia ditentukan sekali meninggal. Sesudah itu kita akan dihakimi. Jadi apa artinya baptisan? Artinya baptisan kita diampuni oleh Allah dosa kita. Murka Allah diredakan oleh darah Yesus. Kita ditenggelamkan di air, baptiso, mati bersama Yesus. Dan kita dibangkitkan bersama Yesus. Inilah berita baik. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun bukan aku lagi yang sendiri yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam aku. Yesus berkata, segala kuasa ada padaku di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan ajarlah, sebelumnya juga baptislah mereka. Baptis dalam nama 3 berbentuk tunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini doktrin Allah Tritunggal. Kenapa nama itu dijadikan satu? Kenapa nama itu dijadikan sederajat? Berarti Yesus sama derajatnya dengan Allah Bapa, Roh Kudus sama derajatnya dengan Allah Bapa juga. Ibu Bapak, doktrin Trinitas ini sulit dipahami, tapi ada penjelasan yang real. Doktrin Trinitas ini adalah doktrin yang mendasar bagi kehidupan Kristiani. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Anak bukan Allah Bapa, Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus, tapi Allah Anak 100% Allah, bukan 33% Allah. Allah Roh Kudus itu juga 100% Allah, bukan 33% Allah. Bagaimana memahami? Memang ini agak sulit, tapi ini kebenaran Alkitab. Bukan teolog yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Alkitab itu sendiri, ajaran Yesus itu sendiri. Seperti pernah saya jelaskan, Limkahok itu ada 1. Tapi Limkahok punya tubuh, punya inner man, jiwa, roh, batin, akal, perasaan. Bagaimana menjelaskan? Apakah Limkahok itu bagian-bagian itu? Sulit. Ini memang ilustrasi yang tidak sempurna. Tapi Limkahok itu 1. Tubuhnya, jiwa, roh 1. Tetapi juga ada ketidaksamaan di antara yang 1 itu. Itulah ajaran penting tentang Trinitas. Bapa memilih kita sebelum ada satu tanaman di Taman Eden. Kita dipilih. Allah Anak 100% manusia.
100% Allah. Dia bukan semi ilahi, bukan semi manusia. Dia bukan manusia yang dijadikan ilahi. 2000 tahun yang lalu, Allah anak yang 100% Allah mati di atas kayu salib menanggung dosa saudara dan saya. Kalau Yesus cuma manusia saja, maka kematiannya hanya sanggup menanggung satu dosa manusia. Tapi berhubung dia adalah Allah 100%, maka kematiannya sanggup menanggung dosa sejak zaman Adam sampai zaman 2020 ini. Yesus sanggup menanggung semua dosa karena apa? Karena dia Allah 100%, manusia 100%. Menjadi satu. Tapi yang berita terbaik saudara, kalau Yesus dikatakan menanggung dosa, setelah itu Yesus mati saja, dikubur. Apa artinya? Yesus justru setelah hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia tidak bangkit batinnya, dia tidak bangkit rohnya, tapi dia bangkit secara ragawi. Molekul-molekulnya kumpul kembali menjadi tubuh yang baru. Inilah Injil. Yesus lahir, Yesus hidup sempurna, Yesus mati menanggung dosa. Bukan itu saja, Yesus bangkit. Sesungguhnya dia bangkit. Inilah berita Injil. Inilah makna baptisan. Pribadi ketiga dari Roh Kudus yaitu apa? Roh Kudus melahirkan kita kembali. Jadi ketika semua hal itu sudah terjadi, maka itulah yang disebut kita lahir baru. Allah memilih, Yesus mati 2000 tahun yang lampau, Roh Kudus menerapkan kematian kebangkitan Yesus di batin kita. Inilah yang terjadi, pertobatan, percaya, kelahiran baru. Jadi lahir baru itu apa saudara? Lahir baru itu artinya Roh Kudus tinggal di batin kita. Manusia lama kita mati seperti Roma pasal 6. Kita dibangkitkan bersama Yesus. Kalau saudara dan saya dulu adalah ulat yang melata. Ketika kita percaya Yesus, kita bukan lagi ulat yang melata, tapi kita adalah kupu-kupu yang indah. Saudara bukan ulat. Pak Lim, saya ulat yang tampan, ulat yang koneksinya banyak. Ulat yang tampan, ulat yang koneksinya banyak, tetap saja ulat. Tapi kalau saudara dan saya sudah lahir baru, saudara menjadi kupu yang indah. Sayap saudara berwarna-warni. Saudara tetap kupu-kupu. Meskipun sayap saudara patah. Meskipun kupu-kupu yang terbangnya tidak baik. Saudara tetap punya kodrat baru, yaitu kupu-kupu. Inilah yang seperti Paulus katakan, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Inilah yang seperti Yohanes katakan, saudara dan saya anak adopsi daripada Allah. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa arti baptisan? Baptisan adalah lambang yang terjadi di jiwa kita, terjadi di batin kita, bahwa kita sudah bertobat, sudah percaya Yesus, sudah menjadi ciptaan baru. Kita bukan lagi ulat, tapi kita adalah kupu-kupu yang indah. Artinya apa? Saudara dan saya sudah mati bersama dosa, bangkit dengan hidup yang baru. Ibu bapak, di lautan ketika keong atau kerang sudah mati, maka rumahnya itu jatuh di dasar laut. Keong itu bergerak-gerak rumahnya kena arus laut, tetapi tidak ada kehidupan. Seekor kepiting yang namanya kepiting pertapa
tidak punya rumah. Dia masuk ke rumah keong itu dan tinggal di rumah keong itu. Sekarang rumah keong ini bisa bergerak, bisa hidup karena apa? Ada kepiting pertapa di dalam rumah keong itu sendiri. Demikian pula orang Kristen. Ketika kita belum percaya Yesus, roh kita, jiwa kita mati. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, jiwa roh kita yang lama mati, kita memiliki roh dan jiwa yang baru, yang disebut kodrat baru. Lalu di dalam batin kita ada dua pribadi, dua roh, yaitu apa? Roh manusia dan roh daripada Roh Kudus itu sendiri. Ini artinya dibangkitkan dengan kehidupan Yesus, dibangkitkan dengan kebangkitan Allah sendiri. Sekarang, bagaimana kita menggayati kehidupan yang baru ini? Bagaimana kita menggayati mati dan bangkit bersama Yesus? Bagaimana kita menggayati baptisan air itu sendiri yang berupa lambang? Ingat ibu bapak, saudara punya kodrat baru. Seekor babi hobinya, kodratnya berkubang di lumpur. Seekor anjing, kodratnya tidak suka berkubang. Seekor burung, kodratnya di udara. Dia meloncat dari pohon ke pohon dengan berterbangan. Apakah kodrat orang yang sudah dibaptiskan? Apakah kodrat orang yang sudah lahir baru? Kodratnya yaitu apa? Membenci, mematikan dosa. Kita punya kodrat baru untuk membenci, mematikan dosa. Ibu bapak, apa yang perlu kita perangi, kita hancurkan, yaitu banyak sebetulnya. Tapi untuk saat ini minimal dua yang saya sampaikan, yaitu egois dan kesombongan. Yesus pada Jumat Agung menunjukkan kualitas dia sebagai manusia, sebagai Allah yang begitu rendah hati. Di Yohanes, di Lukas diceritakan, satu hari sebelum Yesus naik di kayu salib, murid-muridnya bertengkar. Siapakah di antara mereka yang paling top, yang nomor satu? Saudara, apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengambil sebuah serbet. Saudara lihat ini serbet ya. Serbet ini untuk mencuci kaki daripada murid. Saudara tahu, di zaman Yesus abad pertama, Palestina itu tidak beraspal. Yang ada adalah tanah berpasir atau tanah liat yang becek. Di tanah liat yang becek itu kadangkala ada kotoran hewan. Ketika seorang masuk ke rumah, ada budak yang paling rendah yang membersihkan kaki daripada para tamu. Murid-muridnya bertengkar, siapa yang paling hebat? Tidak mau ada yang membasuh kaki satu sama lain. Yesus melakukan pekerjaan yang remeh, yaitu apa? Mencuci kaki murid-muridnya. Di kayu salib Yesus ditelanjangi, minimal tidak pakai pakaian. Saudara dan saya mau ke satu mall tanpa pakaian, baik laki maupun perempuan, kita malu saudara. Tapi Yesus dipermalukan, jubahnya dicopot, pakaiannya dilepas. Yesus diludahi, ditampar, diejek. Saya kalau khotbah sekarang ini lalu ada orang berkata, Pak Lim, khotbah Pak Lim jelek, turunlah dari mimbar. Saya terluka atau tidak? Ketika saya khotbah ada orang yang melempari saya dengan telur busuk, saya tersinggung atau tidak? Saudara, Yesus di kayu salib sudah sepanjang malam tidak tidur, sudah didera dengan pengadilan palsu. Sekarang dikatakan, kalau engkau anak Allah, turunlah, turunlah.
Saudara, hati siapa yang tidak luka? Tapi di atas kayu salib Yesus membuktikan sama sekali tidak sombong, sama sekali tidak tersinggung, sama sekali Yesus tidak ingin menampar kembali orang yang menampar dia. Yesus betul-betul rendah hati. Ajarannya berpusat kepada dirinya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah gembala. Tetapi sikap hidupnya betul-betul sebagai pelayan. Tapi Yesus bukan saja rendah hati. Yesus betul-betul tidak egois. Pada hari Jumat Agung tidak ada kilatan pedang dari malaikat. Saudara ingat kisah Elisa. Ketika Elisa dikepung oleh tentara musuh, budaknya ketakutan. Elisa berkata apa? Tuhan, bukalah matanya budakku ini, supaya melihat bahwa yang mengelilingi kita jauh lebih kuat. Lalu dia melihat tentara malaikat menjaga rumahnya Elisa. Cukup banyak cerita misionaris di pedalaman, mau dibunuh, mau dicuri barangnya, mau dirampok. Orang tidak berani mendekat karena lihat ada serdadu yang menjaga dia. Ternyata serdadu itu adalah malaikat, saudara. Yesus ketika di kayu salib, dia lelah, dia kecewa, dia dilukai. Tapi yang menarik di atas kayu salib, Yesus memikirkan orang lain, memberkati orang lain, mendoakan orang lain. Dia masih memikirkan mamanya. Mamanya masih dipikirkan di mana dia bertempat tinggal. Di tengah gesekan punggungnya yang berdarah, dengan kayu yang kasar, Yesus kesakitan. Setiap helaan napas itu penderitaan. Dia masih memikirkan mamanya. Ketika dia dipermalukan, ditampar, dimahkotai duri, dipaku. Saudara, ketika paku masuk ke pergelangan tangannya, ketika darah mulai bercucuran meskipun mungkin tidak deras, pasti dia sakit. Seperti kejang-kejang, seperti kena titanus. Ada lalat yang hinggap di tubuhnya. Waktu itu Yesus masih mendoakan musuhnya. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Bahkan Yesus pun masih memikirkan seorang penjahat di sampingnya untuk dapat masuk Firdaus, kerajaan surga. Yesus sangat dipermalukan, Yesus sangat kesakitan, Yesus sangat dihina. Tetapi sikap Yesus dengan tulus masih memikirkan orang lain. Kalau kita atau seseorang diludahi, maka kemungkinan sumpah serapa keluar dari mulut kita. Kalau seseorang ditampar, orang itu akan membalas. Kalau dia lihat pisau, mungkin ditikamkan kepada orang yang menampar. Artinya apa? Pada dasarnya, yang namanya manusia dan kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan supaya impas. Jangankan memikirkan kebaikan, kalau kita ketemu musuh saja, kita sulit satu ruangan dengan dia. Kita sulit mendengarkan apa yang baik dari dia. Kita ingin membalas dendam, kita ingin menghancurkan dia. Kita bertepuk tangan kalau dia hancur lulu. Tetapi Yesus tidak. Dia mendoakan musuhnya. Dia memikirkan mamanya. Dia membawa orang ke surga. Dan dia mengabaikan dirinya sendiri.
Ibu bapak, makna baptisan, saudara hidup dalam hidup baru. Makna baptisan, saudara sudah dibangkitkan bersama Yesus. Sebab itu setiap hari terobsesilah, tergila-gilalah untuk rendah hati dan tidak egois. G.I. Packer memberi statement yang menarik. Banyak orang mengharapkan mujizat, banyak orang mendambakan kekayaan. Itu tidak salah. Tapi jarang orang mendambakan buah roh. Buah roh itu apa? Kasih. Buah roh itu apa? Rendah hati. Seperti saya pernah katakan, jarang terjadi suami istri cerai karena tidak ada mujizat di rumah tangganya. Jarang terjadi seorang tetangga tidak disukai karena tidak bisa berbuat mujizat. Tapi suami istri cerai, tetangga tidak disukai. Karena apa? Nada bicaranya kasar. Cara memandangnya menghina. Sopan santun tidak ada dalam hidup sehari-hari. Sebab itu Yesus berkata sebelum meninggal, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Saya yakin bukan 70%, tapi 100% gereja akan mengalami kebangunan rohani. Kalau kita rendah hati, kalau kita tidak egois. Tidak egois bukan berarti tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain seperti memikirkan diri sendiri. Jalan keluarnya sederhana, ingat baptisan, ingat sakramen baptisan, yaitu saudara dibangkitkan bersama Yesus. Artinya apa? Roh Kudus yang di batin saudara menolong saudara untuk rendah hati dan tidak egois. Sebab itu seperti kata Yesus di Yohanes 15, kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Sebab itu dikatakan buah roh. Artinya apa? Produksi daripada Roh Kudus. Yakobus berkata, kamu tidak meminta, makanya kamu tidak dapat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, maukah kita tidak egois? Maukah kita tidak sombong? Maukah kebangkitan Yesus ada di batin kita dan real? Maukah sakramen baptisan kita hayati hari per hari? Sederhana. Tiap hari mintalah kepenuhan roh, terobsesilah, tergila-gilalah dengan kerendahan hati dan tidak egois. Setiap hari secara teratur, doakan supaya saudara rendah hati. Doakan supaya saudara tidak egois. Jadikan target saudara, jadikan angan-angan saudara, jadikan renungan saudara. Dan itu tanpa bisa terjadi tanpa kehidupan Yesus ada di batin kita, yaitu oleh Roh Kudus. Kepenuhan roh, doa tiap hari yang menggebu-gebu, terobsesi, tergila-gila untuk rendah hati dan tidak egois. Maka sakramen baptisan, penghayatan kebangkitan Yesus akan nyata di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saya undang ibu bapak jemaat tenang di hadapan Tuhan. Jikalau saudara sedang dilukai suami saudara atau istri saudara, dilukai oleh majelis saudara atau teman segereja saudara, dilukai oleh teman sekantor saudara, dilukai oleh teman sekuliah saudara, saat ini yang baik, ampuni mereka, berkati mereka, doakan mereka. Jikalau saudara menganggap saudara orang yang paling pintar, paling kaya, paling hebat, suku saudara terbaik, saat ini yang tepat untuk mengatakan Tuhan ampuni. Saya dan semua ciptaanmu sama derajatnya di matamu.
Saya sombong soal uang. Uang itu dari Engkau. Ampuni saya Tuhan. Mari dalam 1-2 menit ini saudara mengakui dosa saudara. Mintalah kepenuhan roh. Mintalah rendah hati. Mintalah tidak egois. Agar kebangkitan Yesus, sakramen baptisan real dalam hidup saudara. Berdoalah saudara. Bapa yang baik, penuh belas kasihan, jadikan kami, jadikan saya pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan hormat kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Terima kasih untuk Evangelis Lim Kahok yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Untuk persembahan pada hari ini, Bapak Ibu dapat melakukannya dengan 2 cara, yaitu mentransfer pada rekening gereja atau Bapak Ibu bisa datang pada jam kerja dan dapat memberikan uang persembahan tersebut ke kantor sekretariat gereja. Kita akan menaikkan pujian, I am here because of your grace. Forever I will praise.
doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Arumi. Dipersilakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Jika kami saat ini masih bisa memberikan persembahan, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan atas kami sungguh nyata dan setia. Karena itu berkatilah setiap persembahan yang kami berikan, supaya Tuhan memberkati majelis yang akan mengelola hanya dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami saat ini juga bersyafaat bersama-sama. Kami bersyukur bersama dengan hamba-hambamu yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk Saudara Aldi, putra dari Bapak Anton Lantang, Saudara Martin Leo, putra dari Bapak Gesman Silitonga, Ibu Eva, Ibu Syafang, dan Bapak Darmawan. Tuhan berkatilah hamba-hambamu ini di dalam pertambahan usia, supaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada bagi mereka di dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan bagi mereka. Kiranya Engkau menjawab segala bentuk kerinduan mereka, segala pergumulan yang saat ini mereka hadapi. Tuhan kiranya menolong, mendampingi, memimpin mereka, supaya nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan mereka. Kami saat ini juga berdoa bersama-sama untuk kegiatan penginjilan yang dilakukan di seluruh dunia. Kami berdoa ya Bapa, supaya misi penginjilan terus berkobar, khususnya di dalam menjelang masa-masa Natal. Upaya-upaya gereja dan lembaga-lembaga misi kiranya bergerak di dalam nama Tuhan, supaya menjadikan Natal sebagai momentum untuk memberitakan cinta kasih-Mu kepada mereka yang terabaikan, kepada mereka yang belum menerima keselamatan, dan bagi mereka yang hidup di dalam pergumulan, sebab Engkaulah Allah, jawaban atas segala perkara dalam kehidupan kami, terlebih perkara dosa yang membawa kami di dalam kehidupan kematian yang kekal. Tetapi Engkau telah menyelamatkan kami. Karena itu berkatilah tiap upaya gereja dan juga lembaga-lembaga misi di dalam memberitakan ini menjelang hari Natal. Kami juga berdoa bagi para misionaris Tuhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam masa-masa pandemi, supaya komitmen pelayanan mereka Tuhan meneguhkannya. Tantangan pelayanan dalam masa pandemi tidak mudah, bahkan semakin sulit. Tuhan tolonglah mereka, cukupkanlah kebutuhan mereka, biar kiranya hati dan pikiran mereka berkobar di dalam Tuhan, dan komitmen yang mereka sudah miliki untuk melayani Tuhan sepenuh hati di dalam ladang pelayanan mereka, Tuhan memberkatinya. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Engkau mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami menaikkannya di dalam iman percaya kami, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pertolongan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita akan memperhatikan warta jemaat.
Ya, Bapak Ibu, kita akan memperhatikan warta tambahan pada tanggal 6 Desember 2020. Gereja kita akan memulai ibadah tatap muka pada tanggal 6 Desember 2020. Gereja kita akan memulai kembali ibadah tatap muka. Namun peribadatan ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan, dan kita akan dapat memperhatikannya dalam video sebagai berikut. Shalom Jemaat GKKI Sidoarjo. Oleh karena pandemi COVID-19 membuat kita harus melakukan peribadatan secara daring, dan hal ini telah berjalan kurang lebih 10 bulan. Namun, puji Tuhan, GKKI Sidoarjo akan kembali membuka peribadatan secara tatap muka di gedung gereja dan akan diawali pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan bersama untuk mengikuti peribadatan secara tatap muka. Yang pertama, ibadah tatap muka akan diadakan pada hari Minggu 6 Desember 2020 pada pukul 9 pagi. Yang kedua, jemaat yang diizinkan mengikuti peribadatan secara langsung adalah jemaat yang sudah berusia 14 hingga 61 tahun dengan syarat tidak memiliki riwayat penyakit penyerta atau dengan kata lain sehat. Ketiga, jemaat yang memenuhi kriteria tersebut dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan menghubungi sekretariat gereja pada hari dan jam kerja, karena peribadatan secara langsung disediakan hanya untuk 50 jemaat. Keempat, mempergunakan masker yang memenuhi syarat protokol kesehatan pemerintah. Dan yang kelima adalah menjaga jarak. Dan berikut ini adalah panduan protokol kesehatan bagi jemaat yang akan mengikuti peribadatan tatap muka dengan melaksanakan prosedur yang sudah disebutkan. Penerima tamu akan menyambut Bapak dan Ibu serta mempersilahkan jemaat sekalian untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan dan akan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum jemaat memasuki ruang ibadah. Setelah itu, jemaat baru dipersilahkan untuk naik ke ruang ibadah satu persatu dan tidak bergerombol. Hamba-hamba Tuhan akan menyambut jemaat dengan salam namaste, dan penerima tamu di dalam ruang ibadah akan mengarahkan jemaat untuk menuju ke tempat duduk yang diizinkan untuk ditempati dan mempersiapkan diri untuk peribadatan. Untuk bangku yang sudah ditandai, mohon tidak ditempati. Dalam ruang liturgi persembahan, uang persembahan jemaat dapat diberikan dengan cara memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan di bangku masing-masing, atau jemaat bisa juga menyiapkannya dari rumah. Persembahan akan dilakukan secara teratur dengan cara setiap jemaat akan memasukkan amplop kolekte ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan secara teratur dan dimulai dari barisan paling kanan. Untuk menuju ke kotak persembahan, jemaat diharapkan tetap
tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya sekitar 1-2 meter dan kembali ke tempat duduk dengan tertib. Di akhir peribadatan, jemaat juga dipersilahkan meninggalkan ruang ibadah secara tertib dan teratur dengan membentuk satu barisan saja dan memberikan salam namaste kepada majelis atau hamba Tuhan yang sudah menyambut di pintu keluar ruang ibadah. Kiranya panduan protokol kesehatan ini menolong kita semua di dalam menjaga diri kita dalam masa-masa pandemi, tetapi juga tetap menjaga diri kita untuk beribadah secara aman, nyaman, dan memuliakan Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu, ibadah tatap muka akan dimulai pada tanggal 6 Desember 2020. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak dapat hadir, Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui live streaming yang akan dimulai pada pukul 9 pagi di kanal YouTube GKKA Sidoarjo. Dan pada ibadah tersebut akan juga dilakukan perjamuan kudus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Pengutusan dan berkat akan dipimpin oleh Pendeta Silestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.